Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku Mama Alma, channel yang berisikan tentang kegiatan aku sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga yang saat ini sedang merantau dan tinggal di kontrakan sederhana. Terima kasih banyak kalian udah klik video ini. Aku harap kalian mau menonton videonya sampai selesai. Barangkali ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Aku ucapkan juga terima kasih kepada kalian yang udah sering nontonin video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel aku ini. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, yuk bantu support aku dengan ditekan tombol subscribe-nya dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Untuk kalian yang mungkin lagi kurang sehat, mudah-mudahan segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Amin amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah ya, kali ini aku bisa sharing lagi tentang kegiatan aku di kontrakan sederhanaku ini. Seperti biasanya, ini adalah kegiatan aku di hari Minggu ya teman-teman, belanja mingguan. Dan untuk belanja mingguan kali ini budgetnya hanya Rp50.000 aja. Insya Allah ini cukup untuk 1 minggu, karena mengingat di kulkas aku juga masih ada stok daging sapi kurban ya. Dan untuk kalian yang belum nonton video aku nge-food prep daging sapi kurban, boleh ya ditonton juga teman-teman. Seperti biasa aja ya, setelah aku belanja pasti aku nge-food prep ya teman-teman, karena memang kalau ditunda-tunda itu kerjaan jadi malas gitu loh. Jadi mendingan kalau habis belanja ya udah langsung dibongkar dan langsung ditata rapi. Kan kita juga jadi tenang ya kalau misalkan udah belanja terus ditata, udah ditaruh-taruh, itu lebih tenang ya teman-teman daripada ditunda-tunda gitu kan. Sebelumnya ini aku mau ngambil dulu sisa stok dari minggu yang lalu ya teman-teman, karena masih ada nih beberapa yang masih sisaan minggu yang kemarin aku put prep ya. Di sini tuh masih ada tomat, masih ada cabai hijau, tapi cabai merahnya mah udah habis ya, dan ada beberapa juga yang lain. Dan alhamdulillah ini kulkas aku juga udah kinclong ya teman-teman, udah aku bersihin. Tapi aku tuh bikin juga sih videonya pas aku bersihin kulkas, cuman kayaknya uploadnya ntar aja deh habis aku upload video yang ini. Pokoknya diusahain ya sebelum food prep itu udah harus si kulkasnya itu bersih ya teman-teman, biar kita juga enak pas masukin semua stok makanan ini ya. Nah ini dia cabai hijau yang sisaan aku put prep minggu yang lalu. Untuk teman-teman yang mungkin udah nonton video aku sebelumnya pasti kalian juga udah tahu ya. Dan itu udah nggak ada stok cabai rawit sama sekali. Jadi ini tadi aku beli ya. Untuk cabai rawitnya aku tuh beli 5.000 teman-teman, dan untuk cabai keritingnya juga sama 5.000 dan alhamdulillah dapatnya tuh agak lumayan banyak. Dan itu aku belanjanya nggak di pasar ya. Aku tuh belanjanya di tukang sayur dekat rumah aku aja. Karena aku kan belanjanya juga dikit ya. Maksudnya nggak belanja sama ikan ayam gitu, cuman sayur-sayuran kayak gini doang. Jadi ya udahlah, aku belanjanya di tukang sayur dekat rumah aku aja. Untuk nyimpan cabai seperti biasa ya teman-teman, aku tuh naruhnya memang seperti ini. Untuk kalian yang mungkin belum tahu atau kalian yang baru pertama kali nonton video aku, jadi aku tuh naruh cabai pasti seperti ini ya, dipetik-petikan dulu si tangkainya supaya lebih awet dan juga lebih memperlambat pembusukan ya teman-teman. Karena kalau ditaruh dengan tangkainya itu biasanya lebih cepat busuknya kalau kita naruhnya di dalam jangka waktu yang agak lama. Tapi insya Allah kalau menaruhnya seperti ini akan lebih awet dan memperlambat pembusukan ya teman-teman. Dan pastikan juga ketika kita ingin menyimpan sayur mayur, bahan-bahan seperti ini dalam waktu yang lumayan lama, misalkan seminggu atau 2 minggu ya teman-teman, pastikan juga si sayur mayurnya itu dalam keadaan yang segar gitu ya. Jangan busuk, karena nantinya juga ditaruhnya juga gimana ya gitu ya kalau misalkan dalam keadaan yang kurang baik gitu ya si sayur mayurnya. Jadi kalau misalkan si sayur mayurnya itu dalam keadaan segar, insya Allah ya akan semakin awet juga pas kita nge-food prepnya seperti ini. Selanjutnya ini tadi aku juga beli telur. Untuk telurnya harganya 15.000, aku beli setengah kilo. Kalau harga telur tuh emang nggak pernah konsisten ya teman-teman, di setiap minggunya pasti selalu berubah-ubah. Sekarang nih di tempat aku 30.000 sekilo teman-teman. Kalau di tempat kalian berapa nih harga telur sekilonya? Boleh yuk sharing-sharing di kolom komentar, karena beda tempat pasti beda harga ya. Terus di sini aku juga beli sawi putih. Nah untuk sawi putihnya segitu harganya 5.000 ya teman-teman, dan itu nggak ditimbang. Aku nggak tahu itu berapa kiloannya. Biasanya kalau di pasar tuh suka ditimbang teman-teman, tapi tadi nggak ditimbang. Jadi kayak yaudah ini
5.000 gitu. Gak apa-apa lah, kali-kali juga kan. Nah lanjut aku juga beli kacang panjang. Nah untuk kacang panjang sendiri ini tuh di ons tadi ya, seperapat 5.000 teman-teman. Dan setelah dipotong-potong ternyata hasilnya jadi banyak banget. Jadi ya udah deh, ini tuh buat 2 kali masak ya teman-teman. Karena memang kita itu cuman makan berdua ya. Jadinya masaknya juga suka sedikit-sedikit karena porsi makan kita juga dikit gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan masak banyak-banyak juga sayang, mubazir, secukupnya aja kalau masak tuh memang seperti ini ya. Apalagi kalau sayur mayur ya, aku tuh pasti kalau masak sayur tuh cuman sedikit-sedikit aja, yang penting ada gitu loh teman-teman. Karena untuk sayur tuh emang gak utama untuk aku dan suami, karena memang gak terlalu suka juga, cuman kayak untuk pelengkap aja gitu loh teman-teman. Oke lanjut, di sini tadi aku juga beli tempe. Untuk tempe ini harganya Rp5.000 segini, agak kecil tapi nggak gede juga ya, sedang lah ya. Kalau buat aku mah cukup lah teman-teman segini. Dan ini aku langsung potong-potongin aja, terus lanjut aku aku bacem gitu loh pakai garam doang sama micin, udah kayak gitu doang. Oh ya, untuk teman-teman dan bunda-bunda yang di minggu lalu deh pokoknya, kalau nggak salah ingat ya, yang nanya katanya Mama Alma ini tuh harga di daerah mana. Nah ini tuh aku di daerah Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur ya teman-teman. Untuk kalian yang mungkin tinggalnya dekat di daerah-daerah sini, boleh ya say hello di kolom komentar. Oke lanjut, di sini aku juga beli sayur sop. Untuk sayur sop ini harganya 5.000 tapi udah dapat sebanyak ini ya. Kalau untuk aku ini tuh banyak karena memang kita makannya cuma berdua ya, balik lagi teman-teman. Tapi untuk kalian yang mungkin anggota keluarganya lebih banyak, tentu saja ini tuh sedikit ya. Karena semuanya itu tergantung dari berapa anggota keluarganya gitu ya teman-teman. Seperti halnya dari budget belanja mingguan ya. Menurut aku mungkin segini tuh hemat, menurut orang lain belum tentu ya teman-teman. Menurut kita sedikit belum tentu menurut orang lain juga sedikit. Menurut kita banyak belum tentu juga menurut orang lain banyak, karena semuanya tergantung berapa penghasilannya, berapa anggota keluarganya, berapa porsi makannya. Beda keluarga pasti beda ya teman-teman, gak bisa disamaratakan keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. Untuk sayur sop ini seperti biasa ya, seperti di video-video sebelumnya juga sama sih teman-teman, gak ada yang beda sebenarnya mah. Untuk sayur sop pasti aku tuh langsung potong-potongin ya, sama lah yang lain juga sama ya teman-teman. Kalau bisa dipotong-potongin mah ya aku potong-potongin aja. Tapi tergantung sayurnya juga sih apa ya, karena memang terkadang seperti itu tuh sawi, kalau misalkan gak langsung dimasak atau misalkan dimasaknya tuh masih beberapa hari lagi, kadang aku nggak potong-potongin ya teman-teman. Lanjut, ini di sini ada juga tomat. Tomat ini tuh sisaan dari food prep aku minggu yang lalu ya. Dan masya Allah tabarakallah, ini si tomatnya masih sangat-sangat segar ya teman-teman. Dan ini sick food kontainernya aku lap-lapin dulu karena di bawahnya udah ada air-airnya gitu ya. Dan tomatnya juga sama, mau aku lap-lapin teman-teman, biar ini juga lebih awet lagi ya. Insya Allah lah untuk minggu ini mah tomatnya masih aman gitu ya. Stok tomat masih aman lah untuk di minggu ini. Makanya tadi aku juga nggak beli tomat ya. Dan inilah semua keuntungan dari food prep ya teman-teman, keuntungan dari cara menyimpan aku yang seperti ini. Masya Allah tabarakallah, jadinya kalau kita nyimpannya juga bagus, insya Allah si sayur mayurnya juga bisa tahan sampai seminggu sampai 2 minggu ya teman-teman. Pokoknya nggak cepat busuk lah. Ini kayak bumbu dapur aku aja tuh masih bagus ya, si daun salam aja masih sangat hijau sekali. Ini tuh aku food prepnya minggu yang lalu ya. Untuk kalian yang belum nonton food prep aku yang sebelumnya, boleh ditonton juga ya teman-teman, karena memang setiap minggunya itu pasti selalu ada food prep ya. Karena insya Allah aku tuh setiap minggu pasti food prep ya teman-teman, kalau misalkan gak ada halangan gitu. Pokoknya aku yakin sih teman-teman dan bunda-bunda yang juga sudah merasakan manfaat dari food prep ini, insya Allah ya kita juga jadi lebih semangat untuk nge-food prep gitu ya teman-teman. Karena memang food prep itu jadi lebih mempersingkat waktu masak, kita juga lebih enak gitu ya kalau misalkan stok udah ada di dalam kulkas. Alhamdulillah ini food prep aku juga udah selesai ya teman-teman. Untuk daftar harganya sendiri, tadi ini tuh akan ada sawi 5.000, kemudian sayur sop 5.000, ada juga kacang panjang 5.000, lanjut ada juga teri Medan 5.000, ada percabean 10.000 ya, campur 5.000 jadi 10.000, kemudian ada tempe 5.000 dan juga telur 15.000, jadi totalnya Rp50.000 ya.
Untuk kacang panjang dan juga si teri medannya itu aku masak ditumis gitu ya teman-teman, dicampur teri medan sama si kacang panjang. Untuk kalian yang mungkin belum coba, pokoknya kalian wajib coba masak kacang panjang dicampur sama teri medan. Dan cabenya itu dibanyakin, enak banget loh teman-teman. Enak banget, pokoknya kalian wajib coba ya. Oke deh teman-teman semuanya, ini video aku juga udah hampir mau selesai ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah menemani aktivitas aku kali ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allahu ya Robbal alamin. Aku juga memohon maaf apabila di dalam video ini terdapat kesalahan di dalam segi apapun ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan juga kita itu menjadi orang yang selalu bisa memperbaiki diri setiap harinya dan menjadi orang yang pandai bersyukur ya teman-teman. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan ya, dan apa yang sedang kita usahakan mudah-mudahan segera Allah kabulkan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sampai bertemu di video Mama Alma selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.